Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menegaskan video yang beredar di media sosial terkait perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Aura Cinta bukan pernyataan resmi lembaga. Video yang beredar itu berisi tanggapan dari mantan komisioner Retno Listiarti yang tidak lagi menjabat di KPAI. Penyebutan nama KPAI dalam video yang beredar dinilai telah menyesatkan publik serta penyebaran berita bohong. Lebih lanjut, KPAI juga menekankan kalau Aura Cinta sudah tidak berusia anak, sehingga bukan lagi dalam lingkup KPAI. Di sisi lain, KPAI menyampaikan kalau lembaga tersebut akan selalu mendukung setiap anak untuk menyampaikan aspirasi, asalkan dilakukan secara santun, beretika, dan tanpa diskriminasi sesuai prinsip hak anak. Diketahui video perdebatan Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta viral di media sosial. Awalnya Aura Cinta melayangkan sejumlah kritikan terhadap pemerintah lewat postingan TikTok karena rumahnya di bantaran Sungai Bekasi digusur. Aura Cinta beserta kedua orang tuanya serta beberapa warga kemudian diajak berdialog oleh Deddy Mulyadi. Dalam dialog tersebut, Aura Cinta kembali menuturkan berbagai kritikannya, termasuk soal larangan wisuda sekolah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. KPAI didukung Aura Cinta karena masih anak. Lah kok anak udah ikut teknik? Katanya sih karena kata-kata Kang Deddy Mulyadi yang kurang enak didengar buat seorang anak. Lah kok bisa? Jelas-jelas umurnya udah 22 di teknik. Udah lulus SMA. Kok kurang info kayak Aura Cinta? Giliran Aura Cinta viral langsung diurusin. Lah kok anak-anak ngamen di tengah jalan dibiarin? Pas sudah didatangin Kang Deddy Mulyadi, iya aja. Kocak. Perihal KPAI yang mengkritisi Kang Deddy Mulyadi ataupun Bapak Gubernur kita, izin menanggapi ya Bu ya. Mau tanya, waktu Kang Deddy ngebantu anak yatim, ngebantu anak yang gak punya rumah, membantu anak-anak yang putus sekolah, Ibu kemana? Kok nggak hadir? Lalu apa tindakan KPAI untuk anak-anak yang di jalanan, anak-anak yang nggak punya rumah? Kita sebagai rakyat malah berpikir siapa yang melindungi mereka. Sebenarnya itu bukan salah satu tugas KPAI ya. Satu lagi perihal anak yang Ibu bela. Apa tanggapan Ibu mengenai anak tersebut menjadi bintang pinjol? Sementara kan katanya masih anak-anak kan? Mohon dijawab ya Bu. Pertanyaan dari rakyat kok. Ini hanya sekedar pendapat dan opiniku. Terima kasih ya. KPAI mengkritik KDM atau Kang Deddy dalam menegur si Aura. Katanya karena si Aura ini masih anak-anak, jadi dia punya hak untuk berbicara. Nih, tadi gue bacanya di sini nih ya, kalian lihat aja. Tadi gue bacanya bener-bener di sini, terus gue cari ke Google. Gue mau tanya ini buat KPAI ya, emang usianya Aura itu masih terbilang anak-anak ya? Anak-anak mana yang ikut acara Take Me Out, Pak? Anak-anak mana yang ikut acara ajang cari jodoh walaupun itu settingan gitu? Serius, emang anak 20 tahun itu masih kategori anak-anak gitu, Pak? Menurut saya ya, Bapak KPAI gitu ya, mending Bapak ngurusin anak-anak yang di lampu merah gitu Pak, daripada ngurusin anak-anak begini Pak, yang 1 juta aja dibilang doang gitu, sedangkan orang tuanya tuh tinggal masih di bantaran sungai yang mau digusur. Tanya anak-anak, tapi anak-anak masa iya ikut iklan pinjaman uang gitu Pak? Emang kalau anak-anak 17 tahun, 18, 19, 20 itu masih anak-anak Pak? Kalau 17 masih anak-anak, kenapa boleh dikasih SIM, dikasih KTP gitu, kenapa boleh Pak? Kan masih anak-anak. Berarti harusnya dikasih kitas Pak, bukan KTP. Giliran si Aura begitu ditegor ya, KDM-nya, Kang Deddy-nya ditegor gitu ya. Giliran ada kejadian anak-anak di lampu merah atau ada anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, nggak diurusin. Emang Bapak nggak dengar ya kalau si Aura itu lagi proses mau tes di Universitas Indonesia gitu Pak? Masa iya anak mau kuliah masih kehitung anak-anak Pak? Anak-anak punya hak berbicara Pak. Hak berbicara itu jangankan untuk anak-anak Pak, untuk kita semua itu punya hak untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat. Tapi selayaknya orang tua itu juga harus memberikan bimbingan bahwa berargumentasi yang benar itu harus disampaikan dengan bahasa yang benar, dengan mimik wajah yang benar, dengan nada yang benar, dengan konotasi bahasa yang benar, dan berargumentasi itu harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan belajar. Berargumentasi itu juga harus didasari dengan pemikiran, penglihatan yang objektif, juga dengan pemikiran yang diplomatis Pak. Bukan hanya untuk mengejar keinginannya agar terpenuhi, keinginan untuk wisuda, untuk foto wisuda, untuk perpisahan itu terpenuhi. Gimana sih ini Bapak-bapak Komisi Perlindungan Aura Indonesia? Nggak ngerti saya Pak. Aura yang udah mau masuk kuliah aja masih dibilang anak-anak, mau masuk Universitas Indonesia masih dibilang anak-anak, bebas berbicara. Lah saya udah janda anak 1 masih remaja kali saya Pak ya. Lagi pula Kang Deddy itu bukannya benar ya Pak, tempat tinggal
tinggal aja susah, gaya-gayaan mau wisuda. Rumahnya itu udah mau digusur loh Pak, udah nyaris bener-bener nggak punya tempat tinggal lagi tuh kalau digusur Pak. Masa iya masih mikirin wisuda? Ya udahlah, suka-suka Bapak KPAI aja, namanya kita beda kepala ya Pak. Namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya POV-nya masing-masing. Ya udahlah Pak, suka-suka Bapak KPAI aja. Saya tetap setuju dengan Kang Deddy. Nah, ini mungkin ibu ini kurang turun ke lapangan. Ibu sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia harusnya lebih mengerti karakteristik anak. Bukan hanya soal berbicara anak itu dilindungi oleh undang-undang, anak itu dilindungi oleh konstitusi kita, tapi ibu juga harus melihat realitas fakta yang terjadi hari ini. Terlepas dari perdebatan itu, sebenarnya menurut analisis saya itu sudah tepat karena ada terjadi dialog dua arah. Dari anaknya dia dikasih waktu untuk berbicara ataupun dikasih waktu untuk menyanggah pada waktu ketika Kang Deddy melakukan diskusi itu sudah selesai sebenarnya. Tapi yang menjadi catatan adalah harusnya ibu lebih mengerti anak, karena ibu sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ibu tahu gak sekarang realitas yang terjadi di anak-anak kita? Banyak sekali kasus-kasus kejadian ketika anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, bahkan bukan hanya meminta saja, dengan nada tinggi kadang merusak fasilitas yang ada di rumahnya. Bukan hanya merusak fasilitas, kadang mengancam orang tuanya dengan sajam. Bukan hanya mengancam saja, kita pernah lihat kejadian kemarin-kemarin ada anak yang membuat orang tuanya meninggal dunia karena keinginannya tidak terpenuhi. Ibu mau masih berbicara perlindungan anak seperti itu? Turun ke lapangan, cek fakta hari ini. Bukan hanya berbicara tentang satu anak saja, tapi ibu harus melihat fakta yang terjadi. Oke Bu, turun ke lapangan, cek. Emang kocak nih mama, masa soal pendidikan harus nanya anak dulu? Kalau anak ditanya, nak mau gak jalan-jalan ke Bali? Mau bu. Nak mau gak jalan-jalan ke luar negeri? Mau bu. Nak mau gak belajar di sekolah? Gak mau bu. Sekolah itu ngebosenin, maunya jalan-jalan, main-main. Gitu kan keinginan anak-anak itu emang seperti itu. Bahkan sebagian anak-anak ada yang nangis loh saat berangkat sekolah tuh, saking gak maunya. Sekarang kalau ditanya orang tuanya, kalau yang mampu gak usah ditanya. Ada juga ya yang memaksakan untuk kebahagiaan anaknya ada. Ada juga yang gak bisa nolak karena tahu sendiri anak-anak itu punya gengsi. Apalagi kalau gak ikut nanti omongin lah sama temennya, dibully lah. Tapi kalau study tournya ya sekitaran. Di sini juga ada kan, beberapa bulan sekali suka ada jalan-jalan keliling kampung. Kadang jalan-jalan ke kaki gunung atau ke bukit kalau di sini ya, gunung kecil itu, sambil bawa bekal. Kalau yang seperti itu, gubernur gak melarang, silakan. Karena itu gak membebankan orang tua. Paling ya bikin bekal gitu. Walaupun ya ada juga sebagian si orang tua yang ngeluh, harus bekal. Karena bekalnya itu tahu sendirilah harus bagus. Kalau jelek ya dibully juga gitu kan. Tapi kalau yang seperti itu ya bagus. Jalan-jalan seperti ke kebun gitu lah, study tournya bagus. Sekarang kita bicara soal perpisahan, wisuda. Ya minimal katakanlah diperkecil biayanya. Ya paling kecil sekecil-kecilnya ini ya. Biaya perpisahan ya harus ada panggung, dekorasi, sound system, mungkin yang lain-lain, minimal ada nasi kotak. Ya kalau dihitung-hitungnya sekitaran 30 juta. Dan itu juga ya tetap aja dibebankan sama orang tua kan, gak mungkin sekolah atau biaya sendiri kan gak mungkin. Tapi kalau mau biaya sendiri ya itu juga gak dilarang, silahkan gitu. Tapi kalau membebankan mending lah kalau cuma 10.000 satu wali murid gitu. Tapi kan 100 ke atas ya kasihan juga. Kadang ada juga orang tua itu yang pengen beli bakso aja harus nunggu gajian. Kadang sebulan sekali itu. Itu yang harus dijaga itu. Gubernur itu mengambil alih supaya anak-anak itu udahlah bencinya sama gubernur. Kadang gitu kan, kalau nggak diikutin anak-anak itu marah sama orang tuanya. Jadi kalau marahnya sama gubernur kan gak apa-apa. Jadi orang tua itu punya alasan untuk tidak dimarahi dan gak harus mencari-cari alasan untuk menolak gitu kan, karena udah ada gubernur. Bagus itu seperti itu kan.